Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gisa Media mengabarkan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas Rohis dan OSIS tingkat SLTA sekota Bukit Tinggi terhadap bahaya penyimpangan seksual. Sabtu 8 Agustus 2026 Masehi, bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, menurut Akmal Tullah, Sekretaris Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi. Ini kegiatan ini sudah kita lakukan berulang kali nih. Dulu ada nama pelatihannya kita lakukan pelatihan penggerak tenaga dakwah. Itu OSIS sejak tahun 2021, masih corona itu. Saya masih pelatihan. Sudah berapa kali saya lakukan latihan itu sekolah-sekolah. Tampil jadi narasumber Profesor Dr. Edi Rosman MS2, pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambak Bukit Tinggi, menyatakan Minangkabau mempunyai lembaga pendidikan. Para pendahulu kita, nenek moyang kita itu lembaga yang sangat efektif untuk membangun karakter kita sebagai orang Minangkabau. Sebagai orang Minangkabau itu adalah surau, musala, dan masjid. Itu warisan yang arifan daripada masyarakat Minangkabau. Kalau misalnya generasi hari ini, saya, antum semuanya tidak punya aktivitas di masjid, tidak punya aktivitas di masjid, tidak punya aktivitas di musala, artinya bahwa ini merupakan sebuah potret bahwa kita tidak lagi melanjutkan warisan daripada nenek moyang kita masa lalu. Padahal di masa lalu itu surau ini merupakan sebuah institusi, sebuah lembaga yang berkontribusi sangat besar terhadap pembangunan karakter orang Minangkabau. Pembicara kedua tampil Basrizal Datuk Pangulu Basa, Ketua Bakor Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, bagaimana menjelaskan Minangkabau telah terbukti sukses menciptakan generasi brilian dengan falsafah dan budaya Minangkabau. Di silau-silau, dakek sila menyilau, jauh cintu-cintu. Punya grup WA, grup kaum. Ya, ada lagi grup suku. Nanti kumpul grup kaum. Ada rapat kaum. Kurang sakaum orang berdusana, kurang tukok menukok sentiang bila membilai. Ada lain semua dimakan, ada indah semua dicari. Baret semua dipikul, dengan semua diminjam. Itulah Minang. Itu ramai. Nah, di Sumatera Barat Minangkabau ini, konsolidasi kaum ini memang sudah mulai mengalami pelemahan. Dan jarang ada pertemuan-pertemuan orang sekaum itu. Padahal orang sekaum itu orang yang satu datuknya, satu rumah datanya, dan dia bersaudara. Nah, ini namanya standing value, standar nilai. Ada nilai kemendatangan, ada nilai kemanusiaan. Manusia beradab. Samakannya kayak gitu. Samakannya kayak gitu. Makan. Masa ngomongnya kayak gitu? Masa duduknya seperti itu? Diajari di Minangkabau itu misalnya harus tumpang dua walet. Laki-laki duduk waselo, padusi duduk wasimput. Kenapa padusi itu dilarang duduk berselo? Kenapa? Dia sumbang. Sumbang itu artinya jaga. Pandai duduk simput. Yang ada depan sekarang yang perempuan jangan pernah duduk berselo di hadapan orang banyak. Karena kalau perempuan bergerak, mata laki-laki pasti reaktif. Dia langsung lihat. Karena kalau laki-laki ini kelemahannya di mata, dia kelemahannya di gambar.
Kalau mencari panusi itu mengalih betul. Nah, kalau perempuan tidak, dia di telinga. Ketika terjadi pergerakan, ya, kaki memindah-mindahkan apa namanya itu, mata laki-laki, dan situ ada pasien. Karena itu dulu ya, laki-laki Minang itu tidurnya di surau, supaya dia tidak melihat aurat saudara perempuannya, aurat orang tuanya, dia nggak lihat. Ya, supaya dia nggak lihat. Kalaupun dia tidur di rumah, itu ada kamar depan namanya, dia di depan. Dia nggak boleh lihat walaupun ini saudara kandung. Ya. Kenapa saudara kandung kadang-kadang lupa ya, lupa membereskan badan, membereskan pakaian, tahu-tahu aurat kita kelihatan saudara kita. Maka sering kasus kita lihat perzinahan ya, atau perbuatan-perbuatan cabul orang bersaudara. Ada nggak? Ya, antara bapak dengan anak. Terjadi nggak itu? Mama dengan kemenakan. Karena itu tadi kebinatangannya tidak terkendali. Ya. Kalau orang beriman itu kalau dia melihat sesuatu maksiat, astagfirullahaladzim, bukan alhamdulillah. Bukan begitu. Nah, ini yang harus kita apa? Saya tidak melihat ini soal bahwa faktanya semakin banyak orang yang suka bermaksiat, bahkan melecehkan adat. Ada orang mengatakan, masa zaman canggih begini orang dah kemudian masa masih juga beradab. Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak, membangun peradaban. Beda manusia dengan binatang. Ya, beda. Beda duduk, beda berdiri, beda makannya. Pembicara ketiga tampil Haji Mazwar Mas'ud Master Agama Sekretaris Dewan Dakwah Sumatera Barat memaparkan penyimpangan seksual dari sudut agama Islam. Tapi cinta ke cewek, nggak syukur yang jadi cowok. Itu nyimpang namanya itu. Kalau kita sudah dijadikan suku bahwa apa ya, suku dan berbangsa adalah zakari wal unsa, dan perempuan kan ada laki-laki. Inilah yang disebut dengan lesbi, perempuan yang memiliki orientasi seksual ke sesama jenisnya. Itu lesbi. G adalah laki-laki yang orientasi seksualnya menyukai sesama pria. Itu G. Transgender, seorang yang merasa gendernya berbeda dengan jenis kelamin biologisnya. Jadi jenis kelamin biologisnya laki-laki, tapi dia merasa dirinya perempuan karena dia bentuk. Dia cewek tapi bentuk tomboy laki-laki. Ada juga yang seperti itu. Ya, itu dengan perbuatan mungkar. Kalau pasha yang rugi dirinya sendiri. Makanya di dalam Quran ada dua azab, azabun azim dan azabun alim. Ada azab yang besar dan ada azab yang pedih. Azab yang besar itu di dunia sudah terlihat dari Allah. Azab yang pedih itu nanti di akhirat. Tak terkira dahsyatnya azab di akhirat. Pembicara keempat Aisyah Kairil Sarjana Hukum Master Hukum Aktivis dan dosen Universitas Muhammad Natsir memaparkan media pengaruh penyimpangan seksual. Terus namun memiliki keterbukaan ekstrim terhadap pengaruh luar. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dari luar, kalian udah merasa wah kan? Wih kerennya gitu kan? Tapi nggak tahu nih, salah satunya TikTok. TikTok itu negara mana yang menciptakan? Tapi mereka nggak pakai loh TikTok. Mereka itu gunain itu ya buat marketing ya, buat jualan mereka. Dan yang paling banyak gunain TikTok itu siapa? Indonesia. Nah jadi nampak karena masyarakat Indonesia itu terkenal konsumtif, ya kan? Ya enggak? Semuanya di-download, semuanya dipakai. Yang makin kaya lah negara yang kaya, mereka aja melindungi generasinya biar nggak pakai. Makanya hati-hati ya yang pakai medsos ya, lebih bijak gitu. Nah, terus medsos itu juga sumber kerensanan psikologis ya. Kenapa? Karena 1 dari 3 remaja, 15,5 juta remaja itu memiliki masalah sama kesehatan mental.
ada masalah sama kesehatan mentalnya. Kita ngerasa mungkin baik-baik aja, tapi kita nggak sadar loh kalau mental kita itu bermasalah. Salah satu mental itu bermasalah apa? Takut mengungkapkan pendapat, ya kan? Terus takut curhat dengan teman dekat, ya kan? Itu masalah mental. Nah, terus nggak bisa tuh HP-nya tuh jauh dari dia. Seakan-akan HP itu adalah separuh hidupnya, separuh jiwaku. Benar nggak? Benar. Nah itu, kalau nggak ada HP nih, misalnya nih orang tua kalian tiba-tiba ngambil HP-nya, apa yang akan muncul? Marah kan? Teman-teman saya semuanya udah pakai HP, masa saya aja nggak pakai HP gitu kan? Nah itu bahkan kekalahan rasa kita kepada HP itu bisa menghilangkan rasa kemanusiaan kita kepada orang tua. Nah itu. Nah ya, jadi usianya itu yang kena terpapar itu adalah jiwa-jiwa yang rapuh tadi di usia 15 sampai 25 tahun. Sekarang berapa usia teman-teman? Masuk nggak? Masuk. Jadi supaya kawan-kawan OSIS yang ada di pelatihan ini tidak rapuh jiwanya, ya, nah, maka mulailah dari sekarang untuk memperbaiki literasi digitalnya, ya, literasi medianya. Hati-hati, hati-hati. Oke, dan 51,7% pelaku di Sumatera Barat itu menyesali perbuatannya, ya, membuktikan adanya konflik batin antara pengaruh lingkungan dan fitrah nurani. Jadi para korban itu nggak ada yang nggak nyesal, semuanya menyesal. Berawal dari media sosial. Makanya teman-teman yang ada kenalan di media sosial hati-hati, ya, karena mereka masuknya dari situ. Nomor-nomor yang tidak dikenal itu hati-hati, ya. Dari Kota Bukit Tinggi, Gisa Media mengabarkan, wassalam.